Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu ciptakan. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum nanti kita bicara tentang siratal ladzina an'amta 'alaihim, karena ini menyangkut tentang nikmat juga, tidak ada salahnya kalau kita juga harus mengerti nikmat itu apa sebetulnya. Jangan-jangan dalam pikiran kita seperti belengap nikmat atau seperti gemblong. Ya, bisa saja orang berimajinasi dalam pikiran masing-masing tidak sama. Ya, makanya saya ingin mencoba untuk menjelaskan sebenarnya saja kata nun, ain, dan mim ini variasinya seperti apa dalam bahasa Arab, supaya kita nanti lebih mengerti. Tetapi ini sebagai sampel saja, sebab kalau kita kupas mungkin tidak selesai. Ya, kata nun, ain, dan mim. Ini na'ama itu bisa babnya fa'ala yaf'alu, bisa fa'ala yaf'ulu. Ketika na'ama aishuhu, itu artinya dia hidupnya nikmat. Hidup nikmat seperti apa? Itu artinya toba, hidupnya nyaman, walana dan lembut, ya, watasa dan jembar, artinya banyak rezekinya, hidupnya tentu rumahnya bagus, mobilnya bagus, istrinya cantik, anak-anaknya lucu-lucu, badannya sehat, kan gitu. Itu salah satu bentuknya. Kemudian na'imtu biha ainan, artinya bahagia. Surir itu maknanya surir. Na'uma yan'umu, itu artinya lembut dan halus, sesuatu yang halus. Jadi kalau kita megang perempuan yang ningrat, yang tidak pernah bekerja kasar, nggak nyuci baju, nggak kerja di sawah, itu megang tangannya lembut, tangan empuk disangka. Jadi ni'am itu artinya empuk, artinya empuk dan lembut. Itu namanya na'im, artinya na'im, nu'umah, kelembutan. Kemudian juga nun aimim juga fi'il ghairu mutasarrif, ya. Dan itu maknanya li'insya'il madah, untuk menunjukkan sanjungan. Seperti laqul ni'mar rajulu zaidun. Ni'mar rajulu zaidun itu tidak ada hubungannya Zaid dapat nikmat. Artinya ni'mar rajulu zaidun, jadi Zaid itu merupakan lelaki yang sangat baik sekali. Ya, kadang-kadang disambung dengan ma isim mausul. Ni'ma ya'idukum. Betapa bagusnya apa yang Allah janjikan kepada kamu. Ini mungkin kalau kita terangkan seluruhnya bisa ada 150 makna. Dan tidak akan mungkin selesai, akan kita bahas di sini. Yang penting gambaran saja bahwa nun, ain, mim itu maknanya bervariasi. Seperti an-na'im sabahan, bukan ini bahasa Indonesianya selamat pagi. An-na'im masaan itu selamat sore, an-na'im sabahan selamat pagi. Begitu na'am artinya nakidula, na'am. Hal anta zaidun, na'am. Artinya itulah makna nun, ain, mim ini bervariasi. Jangan sampai salah baca, nanti
seperti orang baca al halalu baina wal haramu baina. Ini kan terjadi karena kurang waspada dalam bahasa gitu. Padahal mananya bayinun, jadi baina, karena soalnya apa? Tidak ada harokatnya. Bahasa Arab itu, Bapak sekalian, tidak ada harokatnya. Harokat itu hanya sebagai alat bantu supaya bacanya tidak salah. Al-Quran kalau tidak dibantu dengan harokat, ya bahasanya salah. Sudah. Jadi kalau orang bisa membaca Arab tanpa harokat, itu berarti dia cerdas. Makanya kiai yang bisa baca kitab kuning dijamin, dan saya yakin kalau kiai pasti cerdas, bakal beli cerdas, beli mungkin jadi kiai. Iya, mung cerdasnya beli tutugakan, ngajinya kebeli amban, bunda ngaji konselnya. Tapi dasarnya cerdas. Iya, itu makanya perlu kita ketahui. Kemudian an-ni'mah itu apa sih sesungguhnya? Ni'mah ya mayuk sadubihi al-ihsan. Artinya satu kebaikan yang diberikan secara cuma-cuma. Tidak ada latar belakang, la li gharadin wala li iwadin. Tidak ada tujuannya dan tidak ada imbalannya. Itu nikmat. Nikmat kepada kita itu tidak ada tujuan. Hanya karena kasih sayang Allah saja. An'amallahu alaik, itu artinya bahwa Allah memberikan nikmat kepadamu tanpa tujuan. Tapi kalau lelaki ngasih duit kepada pacarnya, ada tujuannya enggak? Apa? Pengen ngambung barangnya. Ingin menciumnya, begitu nggak mau diminta lagi duitnya. Masa 1 juta gratisan? Itu. Atau kalau tidak berupa imbalan materi, ya minimal ya ada tujuan ingin meraup suara. Ini di sini selalu money politik itu kan bagi-bagi itu kan tidak gratis itu. Ada harapan, ligharatin, ada tujuannya. Jadi nikmat itu adalah murni tanpa tujuan, tanpa memotivasi apapun, semata-mata hanya ingin berbuat baik saja. Dan biasanya nikmat itu hanya Allah saja, selagi manusia ada saja. Sekalipun orang tua menyayangi anaknya, disekolahkan, perguruan tinggi, biaya berjuta-juta, sampai dadak orang tua menjual kalung, menjual gelang, menjual sawah. Tetap di balik itu tidak bisa dibohongi. Masih ada imbalan dari anak, walau bagaimanapun minimal ingin barangkali saja kalau saya sudah tua, ya kan, ada yang ngurusin. Ya minimal anak sudah bisa usaha, beban saya menjadi ringan. Kalau ingin mengharapkan pemberian anak, mungkin itu banyak yang orang tua tidak mengharapkan pemberian, ya beli pengen dibanding anak orang pengen. Tapi minimal kan kalau anaknya hebat, orang tua kan terangkat. Itu kan salah satu tidak bisa dipungkiri. Bahwa orang tua menyekolah anak sampai jadi orang besar, bapaknya kan terangkat. Iya kan? Setelah anaknya jadi Kapolda, yang tadinya dipanggil Mang, dipanggilnya Bapak sih. Iya kan? Berubah. Nah itu. Jadi orang itu juga sama. Anak besar mengangkat dirinya, itu ada. Ya. Tidak berbakti, kecewa. Ya, urusin bagaimana keremet kuntal maning sih rakyat. Dia bilang, keremekenan. Andai kan aku tahu kok seperti ini dari dulu, kutelan lagi kamu masuk perut lagi. Itu kan saking kecewanya orang itu terhadap anak. Ini nikmat seperti itu. Makanya nikmat itu adalah juga namanya at-tana'um. Merasa nyaman juga sama wati bulais, dan hidup yang nyaman. Wa ni'matun itu wa ni'matun kanu fiha
fakihin. Nikmat di sini artinya apa? Wa ni'matun fiha fakihin. Itu laku adalah minna wan na'mah. Jadi nikmah kadang-kadang bermakna minna, bermakna an-na'mah. Wa ni'matun kanu fiha fakihin. Fakihin itu kecukupan sandang pangan lah, hidupnya nyaman sekali. Ini seluk-beluk makna nikmah. Kemudian kita mesti waspada juga al-farqu baina ni'mah wal ala. Ingat, ala itu dalam surat Ar-Rahman berapa kali itu Kang Im? Fabi ayyi ala rabbikuma kalimat ala. Pertanyaannya, kenapa Allah memperingatkan kita supaya jangan mendustakan nikmat? Ini sangat urgen dan penting sekali. Karena orang itu selalu melupakan nikmat. Makanya tegurannya harus ulang. Sekali dua kali orang bisa lupa. Makanya satu ayat, abi ayyi ala rabbikuma tiba-tiba marajal bahraini yaltaqiyan fabi ayyi terus berulang itu untuk apa? Itu artinya secara gencar bahwa penyadaran memperingatkan diri kita untuk selalu sadar dapat kenikmatan itu tidak boleh lengah sedikit pun. Kenapa demikian? Karena kenikmatan ini sesungguhnya sesuatu yang aneh, makhluknya ini nikmat itu kalau kita tidak, ibaratnya seperti kita pakai kaos di pagi hari, pakai kaos, pergi ke sawah mencangkul, ya kan, pulang lagi mandi buka kaos. Kapan kita sadar pakai dan ketika sore melepas? Sepanjang hari kita tidak sadar pakai. Orang perempuan saking kepengen dapat jodohnya sampai puasa 40 hari. Ya kan gitu. Karena ingin dapat jodoh. Berhasil dikabul Allah, bisa kawin. Nikmatnya hanya beberapa bulan. Setelah itu duder, ya, bertengkar sepanjang hari, persis kayak perang dunia kedua. Ya, mulutnya monyo sama kecrek, sama ngelus dada, pegel semen, mati. Baru sadar, ya Allah, ternyata suamiku orang hebat. Dan penyesalan tidak pernah berhenti. Jadi nikmat itu sadarnya ketika dapat dan ketika hilang. Itulah makanya kita harus sadar nikmat itu dari mulai dapat sampai ketika hilang. Bahkan setiap kita mendapatkan nikmat, kita harus mempersiapkan diri secara psikologis siap untuk kehilangan nikmat. Karena tidak ada nikmat dunia yang abadi. Di balik kamu senang dapat nikmat, harus siap-siap kamu menanggung kepedihan kehilangan nikmat itu. Beli mobil, bersiap-siaplah kamu kecewa dengan mobil. Beli mobil S500 harganya 4 miliar. Ceger tabrakan. Senangnya hanya sebentar, sedihnya berbulan-bulan. Jadi lebih lama menyedihi hilangnya nikmat daripada merasa senang mendapat. Rugi tak untuk berarti? Rugi. Makanya supaya kebahagiaan kita berusia panjang, makanya kesadaran akan nikmat itu perlu kita ingatkan. Sebelum kita bisa jauh, ini banyak kenikmatan yang tidak kita sadari. Anak-anak kita sekarang mungkin sudah tidak menyadari kenikmatan yang luar biasa, punya rumah besar namanya Indonesia. Sudah ditelan sejarah.
mereka baru akan sadar betapa nikmatnya punya negara ketika negaranya bubar karena saling bertengkar seperti ini. Garap menanding pikiran akan negara. Ya, gitu. Betul kan? Ini mobil Kopayo baru diganti joknya. Disiletin sama anak-anak. Pakai silet. Pakai spidol, boro-boro merapat fasilitas umum, merusak. Nah ini makanya saya melihat bahwa anak-anak kita harus diingatkan dengan sejarah perjuangan supaya mereka tahu ini rumah kita harganya mahal. Betul nggak Pak Polisi? Mau tinggal di mana kalau nggak lembupan? Iya. Nah itulah persoalannya. Nikmat iman, nikmat Islam sudah diberi hidayah, sudah disunatin, ya kan, sudah disekolahkan madrasah oleh bapaknya. Kenapa tidak disyukuri? Sampai akhirnya tamatan madrasah tapi nggak sholat, sih gimana? Ada nggak yang kenikmatan yang didapat oleh seseorang, dia tidak merasakannya bahwa itu nikmat dan tidak mengetahuinya sama sekali dan tidak pernah bersyukur sama sekali karena dia tidak tahu. Dan nikmat yang ketiga ini adalah nikmat yang terlupakan hampir oleh seluruh umat manusia. Itulah maka yang dikatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya. Siapa yang mau bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita tidak mengerti? Kita taunya nikmat itu dapat duit, ya kan gitu. Makan sate, istri yang cantik, rumah bagus, mobil mewah, jabatan, gaji tinggi. Tetapi kenikmatan yang kita nikmati ini karena kita tidak mengerti, sulit kita untuk bersyukur kepada Allah. Seorang di Amerika ini ada suatu kesadaran yang perlu kita catat. Dia orang kaya, sesak nafas karena kekurangan oksigen, dibawa ke rumah sakit, dibantu oksigen selama 5 hari, biayanya $20.000. Setelah selesai dia baru paham, ya Allah, anugerah Allah, oksigen yang berlimpah ruah yang kita hirup setiap hari, berapa kalau kita bayar kepada Tuhan. Ini orang Amerika begitu. Mungkin kalian yang Muslim belum pernah menyadari berarti dapat oksigen. Iya. Dan kita juga tidak tahu bahwa oksigen yang kita hirup itu masuk ke dalam paru-paru, ya kan gitu, dihembuskan, didorong oleh jantung, masuk ke dalam darah merah kita mengalir. Dan kita tidak tahu berapa banyak oksigen yang dibutuhkan oleh darah merah kita, betul? Ngeri kadang-kadang nikmat-nikmat yang semacam ini hampir kita tidak mengerti. Kenapa harus terjadi demikian? Ya maklum, karena kita tidak tahu.